jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali kita masih di Islam itu indah jamaah. Temanya juga masih sama, Ramadan masalah bagi wanita. Wah, ada tayangan lagi nih, tata cara sholat tarawih berjamaah bagi wanita. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. التراويح ركعتين جامعة آجركم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصلي سنة التراويح ركعتين إماما لله تعالى أصلي سنة التراويح ركعتين مأموما لله تعالى. Tabarakallah, luar biasa ya. Tapi dari tayangan ini muncullah pertanyaan tadi sebelum iklan Ustaz Apa Syam. itu? Apakah benar permasalahan di Ramadan itu bagi wanita dalam hal sholat tarawih? Permasalahannya apa aja Ustaz Syam? Baik, Mohon penjelasannya, bismillahirrahmanirrahim. silakan. Tapi guru Ustadz Maulana Ustaz Zanada, kemudian Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wanita pasti ada keinginan untuk mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Termasuk salah satunya adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan maka Allah ampunkan dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, maka subhanallah para wanita ingin diampunkan juga dosanya. Bolehkah seorang wanita berangkat ke masjid untuk salat berjamaah? Wabil khusus sholat tarawih. Karena gak semangat Ustadz kalau sendirian di rumah. Kalau di rumah tuh kayaknya cepet banget ngantuknya. Tapi kalau di masjid gitu banyak temennya, itu lebih semangat untuk sholat tarawihnya. Dan ya udah, kita kalau di masjid cukup jadi makmum, ikut aja gitu. Nggak pusing mau baca apa. Kalau di rumah udah habis nih hafalan, nih belum selesai rakaatnya gitu ya. Jadi ikut ke masjid bagi wanita boleh saja. Bilal bin Ibni Umar, ya anak daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, maka subhanallah pernah yang namanya melarang istrinya untuk ke masjid sholat. Lalu ditegur oleh ayahandanya, oleh Ibnu Umar sendiri, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau perempuan kalian minta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah. Maka izinkanlah, maka diizinkan. Tapi ternyata menjadi satu syarat bagi seorang wanita, jikalau hendak untuk sholat di masjid, apalagi sholat sunnah tarawih, berarti hendak dia wajib untuk mendapatkan izin daripada suaminya. Nah itu syarat yang pertama, dapat izin dulu daripada suaminya, dapat ridho dulu daripada suaminya. Maka minta izinlah sebelum berangkat untuk sholat tarawih. Yang kedua syaratnya, dia yang namanya menutupi dirinya atau menutupi segala bentuk auratnya. Jadi tidak boleh terlihat auratnya. Ini sebenarnya kalau wanita itu kan tidak wajib nutup aurat. Wajib nutup auratnya kalau udah keluar rumahnya. Jadi dia nutup auratnya ketika dia keluar daripada rumahnya, apalagi dia akan berangkat ke masjid. Yang ketiga syaratnya terlepas daripada wewangian. Nah ini yang paling banyak terjadi kalau sudah bulan Ramadan keluarlah mukenah baru dengan segala macam wewangiannya. Nah itu dia, karena ternyata subhanallah tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang banyak sekali perfume wanita. Bolehkah Ustadz perempuan pakai perfume? Boleh banget. Boleh nggak Ustadz perempuan pakai perfume yang menyengat? Boleh banget. Boleh nggak perempuan pakai parfum yang semerbak wanginya, yang nggak hilang-hilang udah berlalu masih ada wanginya? Boleh banget. Tapi di dalam rumah yang mana yang isinya hanya mahramnya, hanya suami. Jangan kebalik, pas keluar rumah parfumnya banyak, pas di rumah masih bau dapur gitu ya. Jadi harus tahu di mana dia bisa pakai perfume. Kalau keluar rumah ya pakai perfume yang mencegah bau badan, bukan perfume yang semerbak baunya atau biasa disebut dengan deodoran. Jadi keluar rumah jangan menampakkan aurat, jangan pakai wangian. Pulang dari masjid hindari yang namanya
fitnah. Mukenahnya juga diperhatikan. Mukenah warna-warni, subhanallah. Gimana hukumnya? Boleh-boleh saja, tapi jangan ngundang perhatian gitu ya. Nggak ada yang pakai warna gitu, dia pakai gitu. Pakai Jadi, sendirian, ya, tiba-tiba yang lain harus- putih dia berwarna. Nah, banyak juga kadang-kadang perempuan kalau sholat di masjid itu di booking tempatnya. Ini tempat gua kemarin nih. Oh iya, Iya, bener. besoknya dia telat. Ya, masa orang nggak ngisi di situ? Aduh. Iya kan. Jadi jangan nggak ada tuh booking tempat di masjid. Iya. Jangan sampai akhirnya malah jadi dosa ya. Iya, betul. Udah dapat pahala puasa, pas terawihnya jadi malah jadi dosa. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Tapi aku sedikit penasaran juga tadi di segmen sebelumnya Ustadz Syam juga bilang gini, kalau perempuan yang nggak berpuasa bukan berarti dia tidak mendapatkan nikmatnya atau keutamaannya bulan Ramadan gitu kan. Nah aku jadi mau nanya nih sama Ustadz Maulana, emang gimana nih, apa aja yang bisa didapatkan perempuan yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ini? Terus amalan-amalan yang dikerjainnya biar bisa dapat pahala yang berlipat-berlipat, berganda-ganda itu apa Ustadz Maulana? Iya, bagus sekali pertanyaannya, mantap. Mudah-mudahan, aduh, Pak Irus nonton ya. Amin. Amin ya. Pak Irus catat ya. Catat ya sayang. Iya, iya. Baik, izin Ustazah Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita yang tidak bisa berpuasa karena beberapa masalah, apa masih bisa meraih pahala berlipat ganda? Jawabannya bisa banget. Wah ya, bisa banget Masya Allah. Kenapa? Karena wanita itu bisa menjaga hatinya. Wanita itu banyak beristighfar. Jadi tidak puasa tapi istighfarnya jalan. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Atau sallallahu. Perbanyak istighfar pada saat kita dalam alangan atau tidak bisa berpuasa bagi wanita. Lalu yang paling hebat, memperbanyak rezekinya dengan cara apa? Silahkan lebih giat lagi online-nya. Online? Yang jualan maksudnya. Oh jualan. Kan lagi halangan. Oh iya jadi nggak benar. puasa. Wah lebih giat. Bikin apa segala. Itu. Banyak bersedekah. Dan ingat, puasanya Virus dengan Sony beda. Bedanya? Pahalanya Virus satu. Pahala Iya. kalau dia dari berapa? Pas sudah puasa. Pas udah puasa. Satu. Oh dia udah Sony disiapin makanan oleh. disiapin. Oh sama Virus. Iya. Dua pahala puasa. Ih, lebih Siapa lagi banyak. yang tinggal di rumah? Ada orang-orang rumah, tim keluarga. Ada di berapa situ. semua? Ada 3 orang lah. yang 3 orang. bekerja Berarti di tambah rumah. 3 berarti 5. Jadi puasanya Virus dapat 5. Kok curang? Aku Karena dia yang melayani. Wanita hebat itu karena bisa melayani. Bukan berarti beritahu anak-anak. Bapak makan baru tidur ya. Anak-anak makan baru tidur. Kenapa? Tidak ada cara sahur-sahuran. Kenapa? Aku lagi halangan. Ya Allah enak Oh. banget. Harusnya wanita yang halangan lebih giat melayani. Wah enak banget makanannya. Enak dong. Kan mama lagi nggak puasa jadi bisa nyoba semua. Masya Buka Allah. puasanya enak-enak disajiin. Lebih semangat menyajikannya. Nggak malas-malasan lagi. Lalu yang luar biasanya sekarang kita berada di zaman teknologi. ya. Putar aja. Itu aplikasinya Ustaz Sam yang ada Quran. Oh. Apa namanya? Nggak usah disebut ya. Muratalnya ya. Ada muratal Oh. aplikasinya. Atau dengerin muratal-muratal. Kan bisa mendengarkan. Oke. Betul tidak bisa menyentuh Al-Quran. Tidak mengaji tapi bisa mendengarkan. Lalu wanita yang halangan itu lebih giat untuk apa? Ikut kajian-kajian online. Oh iya, itu kan enggak Bikin pengajian, pergi pengajian, pergi dengar ceramah, nonton Islam itu indah. Nah, itu Kan yang paling penting. aman. Betul. Jadi alhamdulillah berkah wanita yang halangan itu atau tidak bisa berpuasa pun masih mendapatkan kemuliaan. Bahkan katanya lebih banyak lagi ya Lebih kemuliaannya. banyak dari- puasanya wanita itu lebih banyak Waduh. pahalanya karena bisa melayani orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, Masya Allah. Memasakkan, membuat takjil dan sebagainya. Tuh sayang denger ya. Ingat loh, bukan berarti nggak puasa nggak bisa melayani loh ya. Tuh udah aku ingetin Ustazah. Baik, Ustaz Maulana terima kasih untuk penjelasannya. Masya Allah. Aku punya tayangan lagi jamaah. Perbedaan pendapat mengenai mencicipi makanan ketika puasa. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Kakak, kok dicicip sih? Nanti puasanya batal loh, nggak boleh. Nggak batal. Batal.
batal. Apapun yang dimasukin ke mulut itu pasti puasanya kita tuh batal. Enggak batal Adik, ini tuh enggak sampai masuk. Batal? Kan dimasukin ke mulut. Enggak, Adik tuh dengar dari mana sih? Iya pokoknya intinya batal, nggak boleh. Enggak batal Puasanya juga. kakak itu batal. Enggak, batal. Enggak, ini enggak batal. Batal. Nah pertanyaannya, benarkah wanita yang dengan sengaja mencicipi makanan atau masakan saat puasa Ramadan ini otomatis batal atau dibolehkan? Kita tanya nih sama guru kita yang juga seorang wanita. Masya Allah. Ustazah Nada silakan. Terima kasih Mas Soni, Ustaz Sam, Ustaz Maulana, Masya Allah izin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau di rumah tangga kita, keluarga kita ada tayangan tadi kayaknya sampai maghrib tuh bisa sampai kayak gitu ya. Ini apalagi kalau di rumah ya. iya, yang satu bilang batal, yang satu enggak. Akhirnya ujung-ujungnya jadi marah. Nah jadinya nanti batalnya bukan karena nyobain makanan jadi marah. Masya Allah ini perdebatan pasti banyak di luar sana dan memang ini masih banyak sekali ditanyakan. Karena kaum perempuan ini kan namanya sahur disiapin sama kaum perempuan sama ibu sama istri. Kemudian buka puasa juga begitu. Kalau lagi halangan sih enak nyobain semuanya oke. Tapi kalau seandainya lagi dalam keadaan yang berpuasa bagaimana? Tentu jamaah sekalian. Yang namanya membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu dalam rongga. Apa itu rongga? Tenggorokan, hidung, telinga, mata, dan rongga-rongga lainnya ya. Bukan dari pori-pori. Nah tentunya kalau masalah mulut ini yang harus dijaga pertanyaan tadi. Kalau nyobain makanan batal apa enggak? Maka jawabannya adalah tidak membatalkan tapi hukumnya makruh. Kenapa makruh? Lebih baik ditinggalkan. Ini Masya Allah. Dalam hukum syariat itu betul-betul detail. Menjaga kita, kenapa hukumnya makruh lebih baik ditinggalkan. Kalau kita kerjakan khawatirnya akhirnya kelewatan, akhirnya jadi batal puasanya. Ini lidah kita ini ada petanya. Ya, ini mohon maaf saya jauh dikit ya. Iya. Kita social distancing ya. Kayaknya ada apa nih? Nah, saya mau peragain buat ibu-ibu semua di sana supaya lebih mantep lagi nih. Oke. Mendapatkan ilmu gimana namanya nyobain makanan. Wah. Nyobain makanan, masakan kalau kita dalam keadaan berpuasa. Ya. Saya buka ya, bismillah. Ya, Aku ambil makanan, enggak usah. Oh nggak usah, Nggak usah. jangan-jangan. Kita lagi puasa semua, Oke, Masya Allah. ceritanya ada makanan ya? Iya, iya. Baik, jadi dalam lidah ini ada peta. Ya, Oke. petanya ada yang di ujung, ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di pangkal. Kalau yang di ujung itu adalah bisa merasakan rasa-rasa yang asin dan yang manis. Ya. Kalau kanan dan yang kiri ini rasanya rasa yang asem. Kalau pangkal lidah itu adalah rasa-rasa yang pahit. Ya. Jadi kan kebanyakan kita kalau lagi mau nyobain masakan pengen nyobain keasinan apa kurang asin. Ya, Kan gitu ya. ya. Atau kurang manis apa kemanisan gitu. Nah jadi tentunya kalau mau nyobain jangan sampai pakai sendok. Apalagi sendoknya sendok sayur. Nah akhirnya jadi ketelan. Ya, jadi gimana caranya? Taruh di tangan kemudian cobain ujung lidahnya aja. Mohon maaf. Kemudian setelah itu jangan ditelan, ambil air, berkumur, kemudian dikeluarkan. Ya, sekali lagi lidah ini memang alat indera perasa dan perasa yang paling aman tentu di ujung. Ujung ini memang kondisinya merasakan asin dan juga merasakan manis. Masakan kan yang kita pengen jaga manis sama asin. Jadi cukup dirasakan di lidah aja. Sekali lagi ini tidak membatalkan puasa Ya. tapi hukumnya Makruh. makruh. Dan kalau mau nyobain jangan berani-berani diirup. Nah, tahu diirup? Di Nah, gitu, gitu oh. ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mau dicobain, saking kayaknya kalau sedikit nggak terasa, akhirnya ditaruh setengah sendok, kemudian di, ya apa tuh yang namanya ya? Begitu deh pokoknya ya. diinfuk gitu ya. Nah, Juga ini bisa khawatirnya Bu ngelewati lidah depan, samping, akhirnya ke pangkal, bahkan masuk ke tenggorokan. Ini yang bisa membatalkan puasa. Jadi ibu-ibu di luar sana kita ingin memberikan terbaik buat keluarga. Jangan sampai masakan yang kita masak ini dalam keadaan yang tidak sempurna rasanya, tentunya boleh dirasain di ujung aja kemudian langsung kumur-kumur. Tapi tentunya kalau misalkan nih suami atau keluarga di luar sana yang ketika makan makanannya kurang asin, kurang manis, ya dimaklum aja. Dimaklumin aja, namanya juga Wallahu lagi a'lam puasa bishawab. ya. Ya. Masya Allah, terima Mudah-mudahan kasih ada manfaat. Ustazah untuk Sama-sama, Masya penjelasannya. Allah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa memang ini apa lidah ini ibarat peta ya. Betul. Jadi akhirnya Dora the Explorer kalau kehilangan petanya tinggal lihat lidahnya aja ya. Dora the Explorer. Oke. Kan peta Ya, katanya. ya, ya, Aku ya. peta. Oke. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ini kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Yaitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz.
Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Bikin grup vokal yuk, bagus deh kayaknya. Iya sih, enggak ya? Aku mau baca ini pertanyaan pertama nih. Pertanyaannya dari Instagram @niningyuningsih 2020. Assalamualaikum Ustadz. Dulu lagi masa remaja puasa kadang tidak full 1 bulan karena belum paham. Dan hutang puasanya tidak tahu hitungannya. Bagaimana bolehkah dibayar dengan puasa Senin Kemis? Terima kasih, mohon penjelasannya. Ustadz Syam gimana nih? Bolehkah dibayar dengan puasa Senin Kamis? Maka boleh-boleh saja. Tapi niatnya adalah niat mengganti puasa. Nggak tahu hitungannya? Pasti tahu. Pasti tahu. Jadi dia ragu-ragu hitungannya. Kayaknya saya mulai kayak gitu tuh SMP kelas berapa ya? Kelas 2 deh kayaknya. Padahal itu udah balik misalnya kan. Pertama balik kelas 2 SMP, terus dapat Ramadan kelas 2 SMP, sekarang udah kelas semester 1 kuliah gitu. Berarti berapa tahun tuh? Kelas 2, kelas 3, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 5 tahun. Suka bolong-bolong puasanya. Anggaplah 1 kali Ramadan bolongnya 10. Ya. Gitu ya, 10 kali 5, 50 hari. Kalau udah dapat hitungan 50, pastikan 50. Oke. Maksudnya yakini aja bahwa itu adalah 50, gak usah inget-inget lagi yang lain. Kalau udah yakin 50 maka bayar 50 dengan cara apa? Setiap Senin Kamis dia niat untuk qadha puasanya. Lalu setelah itu dihitung. Ya sampai 50 hari puasa. Jadi Cuma ya, 6 bulan. kenapa Ustaz? Cuma 6 bulan saja. Cuma 6 bulan saja ya Ustaz, kalau Karena berturut-turut ya. Senin itu 50, Oh gitu. Kamis itu 50. Oh Masya Allah, tabarakallah. Ih, 6 bulan Masya selesai gitu. Jadi Allah. ya udah hitung-hitung ngikut sunnah Nabi juga gitu. Tapi niatnya harus niat qadha puasa. Jadi yakin dulu ya, hitungannya yakin gitu. Yakinin hitungannya dulu baru dibayar melalui Senin Kamis nggak apa-apa ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Syam. Kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya dari Etita Luseta. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya lagi hamil baru mau jalan 4 bulan. Dan alhamdulillah ikut berpuasa juga. Tapi kemarin sempat keluar flek. Bagaimana hukumnya puasanya batal apa tidak kalau keluar flek? Dan bagaimana sholat dengan keluarnya flek? Ada yang bilang lanjut puasa karena itu bukan darah haid. Namun cuma najis aja. Tapi tidak diperbolehkan sholat. Aku jadi bingung nih, masa puasa jalan tapi ninggalin sholat. Semoga ada pencerahannya. Terima kasih Ustadz. Ustazah Nada nih kayaknya Oh, harus saya. jawab nih. Iya. Gimana Ustazah Nada? Baik, Masya Allah ya. Jadi baru menuju 4 bulan dalam keadaan hamil, Ya. kemudian keluar flek. Keluar Ini flek. flek ini lagi-lagi masalah, mohon maaf sekali lagi, ketika keluar darah bagi perempuan, ini jangan dihukumkan semuanya head dan nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Ya. Karena keadaannya macam-macam nih, ada yang head, ada yang nifas sudah jelas, tapi ada juga yang keluar flek semacam ini. Apalagi dalam keadaan sedang hamil. Karena kalau hamil itu bisa jadi banyak faktornya sehingga dia keluar flek. Pertama bisa jadi karena gesekan-gesekan di dalam rahim, kemudian juga adanya kontraksi misalnya, adanya luka dalam misalnya ya, karena namanya perempuan Masya Allah perjuangannya ini harus betul-betul energi yang kuat dan harus husnuzon terus ya, positif terus. Dan insya Allah dengan adanya kehamilan ini kita bisa lebih jadi tambah sehat, tambah bersyukur lagi. Dan sekali lagi kalau tadi keluar flek itu seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Imam Syafi'i bahwa yang namanya head adalah paling sedikitnya 1 hari 1 malam keluar darah secara terus menerus. Tapi kalau hanya flek sesekali, nah ini apalagi dalam keadaan hamil, kemungkinan besarnya adalah memang karena luka dalam. Jadi bagaimana caranya? Sholatnya terus, artinya jangan ditinggalkan, puasanya juga dilanjutkan. Dengan syarat tadi ketika mau sholat, ketika mau baca Quran misalnya, Quran. pastikan diri kita dalam keadaan suci, bersihkan dulu. Baik. Wallahu a'lam Masya bishawab. Allah, jazakillah khair Sama-sama Mas Ustazah. Ami. Kita lanjutkan lagi pertanyaan terakhir untuk hari ini jamaah. Instagram @kamiliarahayu. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya dan mohon jawabannya. Bagaimana hukumnya haid datang di penghujung waktu berbuka? Misal kurang 2 menit dari waktu berbuka. 2 menit dari waktu berbuka ya. Puasanya harus dibatalkan, apa boleh diteruskan Ustadz? Karena saya pernah mendengar gak apa-apa terusin aja puasanya. Ustadz Maulana. Haram hukumnya wanita halangan itu berpuasa. Aduh, padahal 2 menit Karena lagi. harus bersih baru bisa berpuasa. Maka wanita yang halangan berpuasa, tiba-tiba halangan 2 menit sebelumnya, maka dia harus batalin lalu tidak sah puasanya. Jadi harus ganti nanti di hari berikutnya. Ganti di hari berikutnya Ada ya. teknik mau Apa tuh sedikit saja cari Ustadz. waktu yang lebih cepat 2 menit.
Dilihat azan mana yang udah duluan ya. Baik, ya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Terima kasih jamaah sudah mengirimkan pertanyaannya ke Islam itu Indah. Mungkin kalau hari ini belum dijawab, insya Allah besok akan dijawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Nah sekarang kita akan sama-sama berdoa jamaah dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Izin guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.